menghendaki penyembah-penyembah sedemikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bersama-sama saya kita katakan Allah itu roh. Amin. Barang siapa menyembahnya haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Mari semua yang baru bergabung hari ini, petang hari ini, kita akan sama-sama mengungsikan berita baik ini, saudara-saudariku. Di mananya sudah waktunya, di dalam firman Tuhan ini mengatakan sudah waktunya, tetapi di sana katakan tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apakah itu penyembah-penyembah yang benar, saudara-saudariku? Penyembah-penyembah yang benar adalah orang-orang yang Tuhan sudah himpunkan, yang memiliki satu hati, satu pikiran, satu kerinduan yang sama, yaitu mencari hadirat Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh haus, lapar untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan tidak mencari penyembahan, tetapi Dia mencari si penyembah-penyembah itu. Penyembah-penyembah yang benar adalah bagaimana seseorang itu di dalam kehidupannya benar-benar memiliki hati yang menyembah. Walau dimanapun kita berada, baik dalam keadaan yang sukar, baik kita berada di dalam keadaan yang sakit, baik kita berada di dalam apapun keberadaan kita, tetapi tetaplah hati kita ini memiliki sebuah hati yang menyembah. Karena Allah itu roh. Roh tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, Bapak Ibu, saudara-saudari. Tetapi roh itu dapat dinikmati, dapat lebih dari sebuah perkataan rasa. Tetapi ia itu adalah sesuatu yang amat sukar untuk dibicarakan dengan bahasa manusia. Karena Allah itu roh. Saudara-saudari, apa yang menghidupkan kita sampai pada hari ini? Ketika kita dari rahim ibu kita, sehinggalah kita lahir ke dalam dunia ini, yang menghidupkan kita ini adalah nafas roh yang menyalurkan roh kehidupan. Tanpa roh kehidupan, kita tidak dapat hidup sampai pada hari ini. Mengapa Tuhan mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Karena roh kebenaran itu adalah rohnya itu sendiri, saudara-saudariku. Di dalam beberapa waktu ini saya begitu berulang kali terpanggil dan dipanggil untuk menyerahkan tentang hal ini, yaitu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Praise the Lord. Haleluya. Karena itu Tuhan mencari loh. Dia mencari si penyembah-penyembah itu. Penyembah itu bukanlah sebuah penyembahan, saudara-saudariku. Penyembah itu adalah orang yang memiliki hubungan yang erat, yang dekat dan melekat dan menyatu dengan roh kebenaran itu sendiri. Kita tidak akan bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudariku, jika kita tidak menyatu, berkoneksi dengan roh kebenaran itu sendiri. Dan itu akan berakhir di dalam menyembah dalam daging. Menyembah dalam daging itu hanyalah keluar dari mulut saja, tetapi tidak melekat di hati. Menyembah dengan daging itu cuma mengeluarkan skill, gaya, dan menggunakan pikiran. Tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah lahir dari hati yang paling dalam.
Bila kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, kita tidak lagi sibuk untuk berpikir, oh lagu apa yang kita mau nyanyikan ataupun sesuatu yang dari pikiran kita, yaitu mengalir seperti air sungai yang mengalir. Amin. Karena Dialah sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, bila kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita tidak lagi menyembah dengan cara kita, tidak lagi menyembah dengan cara manusiawi, tidak lagi menyembah dengan pikiran logika kita, tetapi yang menyembah itu adalah roh. Dan hati kita itu menyatu dengan roh kebenaran itu sendiri. Praise the Lord. Mengapa Tuhan berfirman, sudah tiba saatnya Dia mencari penyembah-penyembah itu? Karena Dia tahu, saudara-saudariku, di luar sana begitu banyak, dan sampai pada hari ini ada orang begitu ramai yang tidak mengerti apa itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita pergi gereja, kita lihat musik yang keren, worship leadernya yang terkenal, tetapi Tuhan tidak mencari penyembah yang sedemikian. Karena ramai orang yang menyembah hanya sebatas pikiran dengan daging mereka, tetapi tidak sungguh-sungguh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dulunya juga pada waktu saya mengalami kuasa Tuhan, saya mengalami pertobatan, saat saya mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan itu memakai saya di dalam pelayanan pujian penyembahan sebagai worship leader. Lalu saya bertemu dengan ramai orang yang luar biasa memuji menyembah Tuhan di atas panggung. Tetapi orang-orang yang sedemikian termasuk saya adalah pembuat kejahatan. Hari Minggu berlinangan air mata, bersujud tersungkur menyembah Tuhan. Hari Isnin, Selasa, sayalah dan mereka itu pembuat kejahatan. Ya, benar. Menyembah itu hanya menyembah sebatas pikiran. Menyembah hanya untuk supaya orang dilihat orang, supaya dipuji orang. Tetapi tidak menyembah benar-benar sungguh-sungguh mengejar hadirat Tuhan. Menyembah dengan skill, gaya, tetapi hadirat Tuhan itu menjauh, kosong. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, penyembah-penyembah yang Tuhan cari adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bila memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka roh kebenaran akan bekerja di dalam setiap hati kita. Maka saat kita menyembah, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Maka di saat kita menyembah, kita merasakan hadirat Tuhan memenuhi kita. Ada Shekinah glory, ada awan kemuliaan yang melengkapi kita. Dulunya pada waktu saya masih muda lagi, sekitar masa zaman belia lah, saya pernah mengalami ketika di dalam pujian penyembahan itu, ketika kita memuji menyembah, saudara-saudari, ada kegerakan Roh Kudus yang bekerja. Orang-orang yang memuji menyembah itu, ketika kita pelayanan di dalam belia, semua berjatuhan. Tidak ada seorang pun yang datang untuk tumpang tangan, tetapi oleh karena kuasa hadirat Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa, anak-anak muda yang datang menyembah pada saat itu dijamah, lalu mereka semua tersungkur, berjatuhan, tumpang semuanya. Itu karena apa? Itu karena Tuhan. Bukan karena si pemusik yang hebat, bukan karena si worship leader yang luar biasa suaranya, tetapi karena ada perkenanan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang
turun. Bila hadirat Tuhan turun dan melingkupi kekudusannya, tidak dapat, lihat moderator, tidak dapat ditahan-tahan lagi saudara-saudari. Haleluya, praise the Lord. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, di hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sedemikian, yang benar-benar memberikan sepenuh hatinya di hadirat Tuhan, mengakui segala dosa, mengakui segala kekurangan, kelemahan manusia. Karena kita ini cumalah manusia buta tuli dan telanjang, saudara-saudari. Kita adalah manusia yang berdosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tersungkur di kakinya. Betapa kita menangisi dosa-dosa kita. Betapa kita menyadari bahwa kita ini cumalah manusia yang bodoh. Manusia yang tak memiliki apa-apapun juga. Tidak ada alasan untuk kita membanggakan diri atau memegahkan diri, saudara-saudari. Saya itu sudah puas melihat. Dalam pelayanan saya puas melihat begitu ramai yang melayani hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ada ramai yang melayani hanya untuk mengejar nama. Ada ramai yang melayani hanya untuk dilihat orang. Tetapi pelayanan yang sejati, ibadah yang sejati, pelayanan yang berkenan di hadirat Tuhan adalah mengoyakkan hatimu. Memisahkan kedaginganmu. Tidak lagi menyembah di dalam daging, tetapi menyembah di dalam roh. Saudara-saudari, jangan kita membanggakan diri. Kita mengatakan, oh saya inilah penyembah, saya adalah great worshipper. Tetapi kita masih penggemar melakukan kejahatan. Kita suka berzina, berselingkuh, membuat hal-hal yang menyakiti hati roh Tuhan. Tetapi hari Minggunya luar biasa, menyanyi seperti artis 5 bintang di panggung. Tetapi di dalam kehidupan penuh dengan kemunafikan. Tuhan tidak mau penyembah-penyembah dan tidak berkenan kepada penyembah-penyembah yang sedemikian. Tapi dia mencari penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh menyembah dari dalam hati. Hati yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini cumalah manusia yang berdosa, saudara-saudari. Dan maka itu kita tidak punya alasan untuk memegahkan diri ataupun membanggakan diri di dalam pelayanan. Setiap orang yang memiliki roh Tuhan, maka merekalah adalah orang-orang yang telah dipilih sebagai penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sedemikian, yang hidup di dalam kebenaran. Tetapi jika pada saat ini posisimu, kau katakan kau penyembah dalam roh dan kebenaran, tetapi di dalam hidupmu mencintai dosa, berkompromi dengan dunia ini, Anda tidak layak untuk mengatakan sedemikian. Tapi hari ini, ketika kau menyembah, betapa kau menyadari kau tersungkur di kaki Tuhan. Betapa kau menyadari bahwa engkau cumalah manusia yang bodoh, buta tuli dan telanjang. Saat itulah
Tuhan mengangkatmu dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ada banyak dan tak terhitung saya melihat saudara-saudari. Dan bahkan ketika saya menghadiri mana-mana tempat, terutamanya di gereja, gedung gereja yang menyembah Tuhan, mereka menyembah hanya di bibir, tetapi hati mereka penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kedagingan, hawa nafsu. Hati mereka penuh dengan sampah-sampah yang mencemarkan jubah pujian itu. Namun dengan bangganya mereka mengatakan, ya saya, akulah, saya, akulah. Tetapi penyembahan yang mereka bawa semuanya tidak berbau harum di hadirat Tuhan. Semuanya itu najis. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, saudara-saudariku, yang membawa dupa pujian dan penyembahan yang berbau harum, menyenangkan hatinya. Saudara-saudariku, pujian penyembahan tidak hanya sekadar lagu, tapi pujian penyembahan adalah kehidupan. Bagaimana kita hidup di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudariku. Setiap hari adalah pertobatan bagi kita. Tidak ada manusia yang namanya kudus, tidak ada namanya manusia itu suci. Selama tubuh kita ini, kita masih hidupi di dalam daging. Selama itulah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita di hadirat Tuhan, betapa kita ini manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi bersyukurlah jika hari ini kita masih boleh hidup. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang tak dapat dihitung, tak dapat kita balas. Selain kita memberikan hidup kita ini sebagai alat untuk dia pakai, dan tubuh kita pada hari ini hanya sebuah pinjaman saja, Bapak Ibu. Ianya tidak kekal. Tetapi roh yang menghidupi kita itulah yang kekal. Jika pada hari ini roh kita itu tercemar, jika roh kita itu kotor, bagaimana kita bisa menamatkan hidup kita dengan roh yang benar? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan sorga jika roh kita, hati kita masih penuh dengan kejahatan? Ramai orang yang tidak menyadari untuk merawat dan menjaga roh ini. Ada ramai yang tidak menyadari hidup dan mati ditentukan oleh apa? Digerakkan oleh apa? Roh, saudara-saudariku. Tapi kalau hari ini roh kita cacat, roh kita najis, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Roh kita penuh dengan kecemaran. Ramai orang lupa untuk merawat roh mereka. Mereka sibuk untuk merawat tubuh mereka. Tuhan sudah memberikan kita baik tubuh yang sempurna, tetapi manusia mencemarkan tubuh itu. Tubuh kita adalah bait kudusnya. Bagaimana bisa roh kebenaran itu bisa tinggal diam, berperkara di dalam tubuh kita yang fana ini, jika kita masih menyimpan begitu banyak kepahitan, kesakitan, kedengkian, iri, benci, sombong. Tubuh kita adalah bait kudusnya. Our body is temple of God.
sangat menyedihkan apabila begitu banyak orang yang tidak menyadari tentang tanda binatang itu. Ramai orang tidak menyadari tentang mark of the beast. Mereka mengatakan, oh, di Wahyu itu katanya harus ada itu, initial C itu. Saya tidak akan bicara, nanti kita kena ban. C ditanam di tubuh. Tapi saudara-saudariku, iblis itu pintar loh. Mereka menggunakan cairan yang mencemarkan DNA yang sempurna yang Tuhan sudah ciptakan. Dan sangat sedih sekali. Begitu ramai orang terjerumus mengambil tanda binatang itu. Namun karena kasih karunia-Nya, Dia memilih seorang satu-satunya manusia yang sudah memakai tanda itu, menaruh rohnya di dalam wadah itu, yang sanggup mengalami kecemaran tubuh itu, Bapak Ibu. 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati bagi kita. Bahkan sampai pada hari ini, Dia memilih wadah yang dicemarkan tubuhnya oleh dosa manusia. Melalui cairan itu Dia sanggupkan dirinya. Dia yang telah mengosongkan dirinya dengan rupa manusia. Saudara-saudari, siapakah kita? Dan kita tidak punya alasan untuk kita mau megahkan diri, banggakan diri, karena kita sama-sama di mata Tuhan. Saya begitu bersuka cita ya Bapak Ibu. Saya mau bersaksi ya. Pada saat saya mulai mengikuti mempelai Faye, pada waktu itu yang masih dalam pasukan yang pertama itu, saya ada masuk di dalam pasukan itu. Dan di situ saya melihat ada ramai orang yang mengkhianat. Dan saya tidak akan bicarakan tentang ini, tetapi ketika saya mendengar bahwa cairan itu adalah tanda binatang yang sesungguhnya, dan ketika saya masih bekerja waktu itu 2021, saya bekerja di sebuah syarikat, dan syarikat itu diharuskan semua pekerja harus mengambil tanda binatang itu. Lalu saya berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, berikanlah jawaban. Karena dalam minggu yang sama saya sudah mendaftar untuk walk-in. Lalu malam saya tidur, Tuhan berikan saya mimpi, di mana saya berada di sebuah makmal yang besar dan luas, dan tempat itu seperti sebuah tempat rahasia. Ada ramai orang yang ada di dalam sana, seperti dibuat uji tes, uji kaji. Dan saya melihat ada begitu banyak bayi yang tubuh mereka diselimuti seperti plastik di tubuh orang, transparent. Dan saya sangat heran. Semua bayi itu, di dahi orang ada itu tanda 666 itu. Dan saya melihat dengan jelas itu cairan. Lalu saya bangun, saya berdoa tanya Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara memberikan saya rema. Buka di dalam Wahyu 13. Kepada mereka, siapa yang tidak mengambil tanda itu, tidak boleh membeli dan tidak boleh menjual. Lalu saya pergi juga kerja seperti biasa. Dan pada hari tersebut, majikan sudah menggesa untuk saya mengambil tanda itu. Karena siapa tidak ambil tanda, tidak boleh bekerja. Diterik matahari tengah hari sekitar 1 tengah hari, sore hari, panas terik. Saya bertanya kepada Tuhan, lalu ketika saya menengadah ke langit, ada satu pancaran kilat yang memancar. Petir. Bayangkan tengah hari, panas terik. Ada
kilat yang memancar seperti listrik itu. Dan hati saya seperti tertikam. Situ Tuhan katakan murka. Dia bagi saya perkataan murka. Murka. Wrath. Murka. Lalu saya langsung type surat 24 jam saya berhenti saat itu juga. Lalu bos datang kepada saya tidak peduli. Saya dicaci maki kah, saya dimarahi kah, saya ambil keputusan, saya katakan Tuhan, saya boleh kehilangan kerja, saya boleh kehilangan duit, saya boleh kehilangan apapun, tapi saya tidak boleh kehilangan Tuhan. Saya tidak mau kehilangan Tuhan. Sakit. Keputusan pada hari tersebut juga saya membuat resignation letter 24 jam dan saya berhenti. Sampai pada hari ini saya tidak pernah kelaparan. Tuhan menyediakan semuanya. Sampai pada hari ini saya berkecukupan. Puji Tuhan, praise the Lord. Haleluya. Namun saya berdoa pada waktu itu, walaupun pada waktu itu mempelai katakan yang ambil tanda martir, tapi saya berdoa, berpuasa. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan menjawab seru doa saya. Pada waktu tersebut, mempelai mengatakan, dan dia katakan, Tuhan membukakan pintu anugerah, terbuka bagi orang-orang yang sudah mengambil tanda diselamatkan. Praise the Lord. Amen. Pada waktu yang tepat juga, inkarnasi manusia di dalam Aditya Nugrahanto muncul pada waktu tersebut. Oh, saya berdoa, saya menangis, berpuasa, dan saya bersuka cita dengan linangan air mata. Oh, Tuhan mendengar doa saya. Membukakan kesempatan kepada keluargaku, kepada brother and sister yang sudah mengambil tanda itu untuk bertobat. Haleluya. Dan sampai saat itu saya tidak berhenti berdoa lagi. Bila dikatakan itu kerajaan 1000 tahun damai, hanya boleh masuk kepada orang-orang yang tidak ambil tanda. Saya berdoa terus lagi. Tuhan, saya percaya kau Tuhan dahsyat hebat. Mengapa kau memakai Aditya Nugrahanto yang sudah ambil tanda itu? Saya percaya ini ada maksudmu. Kau menguji setiap kami, ketaatan, kesetiaan kami kepadamu. Apa yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu, apa yang saya minta terjawab. Saya lupa sudah tahun hari bulannya, tetapi saya ingat video yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi, di mana dia katakan di situ, terbuka kepada orang-orang yang sudah mengambil tanda, yang sudah bertobat, yang sudah bayar harga pikul salib. Dan mereka ini juga diperbolehkan untuk masuk sebagai orang-orang yang terpilih di dalam memerintah bersama di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oh, haleluya. Saya bersuka cita lagi, di mana semua doa saya Tuhan jawab. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, Tuhan dahsyat. Jadi hari ini saudara-saudari, tidak kira Anda sudah mengambil tanda atau tidak. Bukan itu yang menjadi ukurannya. Yang Tuhan cari adalah hatimu. Hati yang mau bertobat, hati yang menyembah Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, jika hidupku kau tentukan matir, ya matirlah. Karena Tuhan ada kok di tangan memelukku. Karena hidup kita yang ada pada hari ini bukan milik kita lagi. Semuanya milik Tuhan, amin. Kita tidak perlu takut. Hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Makanya kita yang sudah diberikan kasih itu, karunia yang cuma-cuma itu, kita lakukanlah, kerjakanlah keselamatan kita. Sampai menghasilkan buah yang tetap.
Penyembah-penyembah itu siapa, saudara-saudari? Penyembah-penyembah itu adalah saksi-saksinya yang bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Mereka yang memiliki roh kebenaran itu adalah orang-orang yang bersaksi bagi Kristus. Karena yang bersaksi itu bukan manusia, tetapi roh yang ada di dalam kita, itulah yang bersaksi bagi kita. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Makanya yang sudah mengambil tanda itu, ayo keluarkan semuanya. Nyatakan kepada orang-orang di luar sana untuk kembali kepada Tuhan dan bertobatlah ya, karena sudah mengambil tanda itu. Pintu pertobatan masih dibukakan. Selagi masih mau bertobat, silakan saudara-saudariku. Praise the Lord. Haleluya. Nah, ini yang saya mau saksikan kepada kita semua ya saudara-saudariku. Karena dalam keluarga saya, tinggal saya satu orang yang tidak ambil tanda. Dan juga kedua anak saya. Dan rata-ratanya semua sudah mengambil tanda. Shalom Elohim ya, cantik Eka. Selamat bergabung. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena Allah itu kasih. Dia tidak menilai. Dia tidak hitung-hitungan dengan kita. Bila dia melakukan sesuatu itu, ya dia lakukan. Tetapi manusia lah yang seringkali hitung-hitungan ataupun banyak alasan dan bermacam-macam. Tapi Tuhan bekerja itu sangat profesional sekali. Karena Dia Allah yang dahsyat, saudara-saudariku. Sebab Allah itu kasih. Dan Dia sangat begitu mengasihi kita semuanya. Walau meskipun berkali-kali, berulang kali kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Dia tidak pernah menghitung sejauh mana, seberapa kali kita menyakiti Dia, saudara-saudariku. Dan Dia tidak pernah mengatakan penat lelah, Dia tidak pernah mengatakan capek untuk melayan manusia ini yang dodol, minta ampun, yang angkuh, sombong. Tuhan tidak pernah jemu-jemu untuk memberikan kesempatan bagi kita. Karena Allah itu kasih. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Sepercaya semua yang ada di dalam room ini ataupun live chat ataupun yang mendengarkan live streaming, sepercaya tidak ada satu pun di antara kita yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Tapi manusia seringkali berpaling. Seringkali meninggalkan Tuhan, saudara-saudariku. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sembah Dia.